walaupun seneng banget membaca, sangat seneng membaca itu. Tapi masalahnya Pak Fajar tuh nggak suka menulis. Kalau ingin mulai menulis, tutup mata dulu, tabrak itu aturan. Pacitan, Ponorogo itu terpencil. Tapi ternyata pusat literasi juga. Pusat literasi dulunya itu. Nah, dan inilah yang menandakan Islamic Golden Age itu sebenarnya merata. Karena memang Islam itu punya karakter menjadikan umatnya itu literat. Kenapa anak-anak generasi sekarang itu yang namanya tingkat literasi itu bisa dibilang sangat rendah. Di internet juga sebenarnya ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Jalan kebenaran dan kesesatan. Hai muda Arif Budiman. Hubungan antara seorang pemimpin dengan literasi itu sebenarnya hubungan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Tapi ternyata Valentino Rossi itu sebelum pensiun dia tuh sempat menulis autobiografinya sendiri. Di luar sana itu semua itu orang literasi. Apa harusnya tuh kita juga gitu. Iya, Better education for better life. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatan qoblal bidayah, ibtidaan qoblal ibtida. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan azimah, tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda sekalian, selamat datang kembali di Insan Tama Podcast episode 7. Namun sebelum lanjut lagi, kayaknya boleh nih kita kenalan dulu. Karena konon katanya, kenalan dapat membuat yang tak kenal menjadi kenal dan yang kenal menjadi lebih kenal. Perkenalkan, nama anak Muhammad Hasbi Nur Hidayat, siswa kelas 8A dari SMP IT Insan Tama. Nah, ayah bunda sekalian, insya Allah topik dan pembahasan podcast kita kali ini akan menjadi topik yang sangat menarik. Karena apa? Karena topik kita kali ini adalah topik yang terkait dengan literasi, dan calon pemimpin. Dan haruskah seorang calon pemimpin itu seorang literat? Nah, ayah dan bunda dapat mendapatkan jawabannya di dalam podcast ini. Berhubung podcast ini mengenai literasi, dan calon pemimpin, maka sepertinya kurang asik dan kurang srek apabila narasumbernya bukan juga seorang literat. Oleh karena itu, perkenalkan ayah bunda sekalian, narasumber kali ini adalah salah satu guru tercinta anak. Namun ayah bunda, sebelum lanjut lagi, kayaknya gak asik gitu kalau udah duduk berhadapan bersama seorang sastrawan tanpa diberi bumbu-bumbu pantun. Asik. Izin ya Pak? Siap. Pergi ke Labcom untuk belajar. Cakep. Pulangnya menuju pohon mahoni. Assalamualaikum wahai Bapak Fajar. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, pancaran kesemangatan sudah terpapar dari wajah Pak Fajar. Siap. Oke nih Pak, tapi sebelum lanjut, kayaknya Ana izin memperkenalkan diri dulu tentang Pak Fajar ke ayah bunda sekalian. Baik ayah bunda, jadi narasumber kita kali ini adalah Bapak Nur Fajaruddin. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP IT Insan Tama Bogor. Namun di sisi lain, di samping kesibukannya untuk menjadi seorang guru bahasa Indonesia dengan suka dan dukanya, ternyata beliau juga adalah seorang pegiat literat yang aktif di komunitas literasi Islam yang biasa kita sapa dengan KLI. Nah, fakta menariknya, FYI, for your information, Pak Fajar juga ternyata seorang penulis buku ayah bunda. Nah Pak, boleh kali Pak di-spill sedikit buku Bapak itu tentang apa aja sih? Tentang buku apa aja dan tentang apa aja Pak? Kalau buku yang saya tulis itu yang sudah pernah terbit ya. Itu ada temanya tema politik karena waktu itu Pak Fajar tulis ketika mahasiswa. Jadi temanya politik tentang kritik mahasiswa terhadap kondisi waktu itu. Terus yang kedua itu tentang kumpulan cerpen dan yang ketiga itu sebenarnya tentang tentang motivasi menulis. Nah, yang sedang OTW gitu. OTW yang sedang OTW ini setelah sekian lama tidak menulis buku yang sedang OTW mohon doanya gitu ya.
itu tentang sejarah, tentang Islamisasi di Pulau Jawa. Jadi bagaimana sih Islam itu masuk ke Pulau Jawa dan terus efeknya terhadap Islam di seluruh Nusantara itu seperti apa? Waduh, Masya Allah Pak, berarti udah banyak banget gitu ya buku-buku yang ditulis. Tapi Pak, untuk mencapai keberhasilan sekeren ini Pak, mungkin kayaknya gak mungkin deh Pak kalau didapat dengan instan gitu, kayak mie instan tinggal buka, rebus. Nah oleh karena itu Pak, boleh dikasih tahu gak sih Pak, sejak kapan Pak Fajar itu memiliki ketertarikan, cinta gitu dengan dunia dengan dunia literasi Pak? Ya, terkait dengan dunia literasi itu kan sebenarnya dunia ini ya, membaca dan menulis itu ya, membaca dan menulis. Nah ini dulu tuh Pak Fajar menyadari ada yang aneh gitu, yang aneh dalam diri Pak Fajar karena kalau jadi beda antara hobi membaca dengan menulis itu cukup jauh. Jadi kalau membaca itu sebenarnya sejak kecil ya. Jadi kebetulan keluarga besar Pak Fajar itu walaupun kami itu bukan keluarga berada gitu ya, bukan orang kaya, tapi kebetulan kakek Pak Fajar itu dulu kiai kampung ya, ulama di desa gitu. Dan kebetulan mempunyai banyak koleksi buku. Ya mulai dari kitab kuning, bahkan buku-buku pemikiran Islam. Termasuk dulu koleksi buku cerita, karena kalau di kampung itu zaman dulu itu kan dulu punya kayak semacam TPA. Nah, selain anak-anak di kampung itu zaman itu habis ngaji itu nggak langsung pulang, tapi ada yang ditunggu, yaitu bukan dapat dongeng dari gurunya. Jadi guru ngajinya itu mendongeng gitu. Nah, jadi makanya dulu kami di keluarga itu banyak punya koleksi buku-buku dongeng gitu. Salah satunya buku itu sempat ketika kakek Pak Fajar itu wafat itu diwasiatkan ke Pak Fajar itu. Nah ini bukunya itu. Ini ini salah satu koleksi buku tertua di perpustakaan Pak Fajar. Jadi ini terbit tahun 1956. Nah, itu bisa baca nggak kira-kira ini karena pakai ejaan lama gitu. Ya. Wah iya Pak. Benar. Ya pakai ejaan lama kan masih ada DJ, ya, TJ gitu ya. Nah, jadi ini buku cerita isinya. Jadi buku cerita yang sudah tidak diterbitkan lagi. Nah dari situ Pak Fajar itu sejak bahkan sebelum masuk sekolah dasar ya, sebelum masuk madrasah ibtidaiyah itu sudah bisa baca gitu, senang membaca, bahkan ketika di jenjang madrasah ibtidaiyah itu sering membaca buku-buku yang mungkin ditujukan untuk pembaca yang lebih tua usianya gitu. Jadi Pak Fajar dulu ketika madrasah ibtidaiyah sering baca-baca buku pelajaran SMP gitu, terutama buku geografi, jadi sejarah. Dari kecil emang udah suka banget gitu. Nah, suka banget membaca. Bahkan dulu beberapa kali diamanai oleh guru di sekolah itu menjadi pengelola perpustakaan sekolah. Nah, namun yang unik gitu, walaupun seneng banget membaca, sangat seneng membaca itu, tapi masalahnya Pak Fajar tuh nggak suka menulis. Oh suka baca tapi kalau nulis gak suka? Gak suka itu, baik secara harfiah maupun walaupun kiasan gitu. Jadi harfiah maupun kiasan, artinya menulis untuk keperluan pribadi, misalnya nulis catatan harian atau nulis puisi atau mungkin gitu ya. Itu juga nggak suka, termasuk nulis pelajaran itu. Kalau nggak dipelototin oleh guru-guru ya nggak akan nulis gitu. Bahkan ketika SMA itu pelajaran paling disukai itu kan pelajaran sejarah ya. Pelajaran sejarah itu Pak Fajar tuh masih ingat itu buku catatan Pak Fajar itu kan buku tulis itu. Itu dipakai dari kelas 10, 11, 12. Nggak habis. Artinya juga kosong gitu ya Pak? Iya banyak kosongnya dan hanya mencatat hal yang penting saja. Selebihnya itu ya paling membaca, mendengarkan dan menghafalkan itu ya, memahami baik-baik itu. Mencatat itu tidak suka, apalagi menulis. Pak Fajar masih ingat ketika dapat tugas dari guru bahasa Indonesia ketika SMA itu membuat puisi itu nggak bisa. Padahal sekarang puisinya udah banyak banget. Puisinya udah banyak ya. Sampai kemudian masuk Pak Fajar itu kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, ketika masuk kuliah makin menjadi makin nggak bisa nulis.
Dari dulu itu masih gak suka nulis. Masih nggak suka nulis karena apa? Satu takut ya, karena sudah akhirnya begitu masuk di perkuliahan akhirnya kita itu tahu aturan penulisan, aturan menulis, iya non fiksi seperti apa, fiksi seperti apa, makin nggak nulis. Ditambah kemudian minder karena banyak teman satu kelas Pak Fajar waktu kuliah itu mereka itu ada yang juara lomba karya ilmiah. Ya, terus kemudian ada yang cerpennya atau puisinya itu bahkan tembus di media massa lokal dan nasional itu. Wah, ini kalah nih saya. Udah panas. Udah panas. Udah panas sih enggak, makin takut. Makin takut. Kalau membaca masih suka, tapi menulis makin takut. Sampai satu ketika Pak Fajar itu ketemu satu media unik ya, media remaja sebenarnya. Namanya Open Mind. Open Mind itu unik ya. Ini Pak Fajar masih ngoleksi nih. Open Mind itu bentuknya aja unik gitu ya, kecil gitu. Kecil warna-warni gitu. Tapi tulisannya bagus itu. Jadi penulisannya itu kok bagus sih ini. Kok keren itu. Dan ini kan majalah Islam sebenarnya. Dari ngungkap pemikiran ya untuk anak-anak mahasiswa lah. Jadi tentang kritik terhadap ateisme, sosialisme, kritik terhadap Amerika, ya kebijakan war on terrorism yang waktu itu masih, tapi dibahasakan dengan santai. Ya. Ininya berat, materinya berat, tapi diubah disajikan dalam bentuk yang santai. Iya, gitu. Bahasa yang santai, tampilan yang menarik dan unik gitu kan, nggak ada kan majalah ukuran segini itu mah. Sampai akhirnya ketemu dengan pimpinan redaksinya di UNER waktu itu. Pak Fajar kan kuliah di Universitas Negeri Surabaya atau IKIP Surabaya. Nah, ketemu di Universitas Erlangga. Makin kaget karena beliau ini orang Serang Banten. Ternyata bukan jurusan bahasa. Tapi bisa gitu ya. Tapi kok bisa gitu. Nah, dari situlah kemudian ngobrol-ngobrol, curhat lah istilahnya. Mas saya tuh bang itu saya tuh pengen bisa nulis itu yang bagus. Akhirnya dikasih tips. Tipsnya itu 2 dan itu menarik gitu ya. Tipsnya itu 2. Yang pertama kalau ingin mulai menulis tutup mata dulu. Tabrak itu aturan. Nah kita kan sebagai calon guru bahasa Indonesia kan kaget ya. Tapi akhirnya dari situ sadar, oh iya ya. Berimajinasi dulu. Ya sudah daripada kita takut dengan rambu-rambu yang muncul di bahasa aturan-aturan. Udahlah nulis aja dulu gitu. Perkara nanti salah gimana nanti. Ya gimana nanti. Yang penting bisa meluangkan ide dan istiqomah nulis. Istiqomah menulis. Nah, sampai situlah kemudian mulai nyoba-nyoba nulis. Nah, muncul masalah berikutnya, kita kan udah nulis. Kan pingin masuk tampil di media lah gitu. Ya kirim ke media A, media B, media C ditolak ya. Kan itu kayak gak sesuai. Ya bukan hanya karena gak sesuai, mungkin ya karena gak sesuai, mungkin kayak bahasanya jelek. Nah, dari situlah curhat lagi tuh. Saya pingin tampil di media nih, kan kita pingin dibaca kan tulisan kita kan pingin dibaca orang gitu. Nah, seperti apa Mas? Nah, akhirnya dia kasih tips yang kedua. Nah, kalau tidak bisa tulisan kita itu muncul di media, ya udah bikin media sendiri, selesai gitu. Nah, akhirnya waktu itu kan ada media sosial ya. Media sosial belum muncul sih, belum nenek moyangnya, Friendster namanya. Friendster dan blog. Nah, akhirnya bikin blog di WordPress itu. Bikinlah waktu itu Pak Fajar tuh punya blog itu burjo.wordpress.com. Ya, Burjo WordPress ya. Jadi udah tayangin aja itu kan, itu blog pribadi kita kan. Alhamdulillah sih di era keemasan blog itu sampai waktu itu follower di blog itu terakhir itu Pak Fajar masih ingat itu di 2.500 follower. Ya alhamdulillah gitu kan. Walaupun setelah itu kan era blog itu sudah mulai turun kan, karena ada Facebook, ada Instagram dan lain-lain, kemudian ada era telepon telepon pintar dan ya udah mulai orang mungkin generasi sekarang udah kenal blog itu. Ya tapi dari situlah kemudian akhirnya kita seneng nulis. Pak Fajar sudah mulai tahu lah polanya seperti apa nulis, dan karena akrab dengan aturan bahasa Indonesia kan, karena guru bahasa Indonesia akhirnya juga lama-lama itu tulisan itu makin rapi, makin taat aturan, makin bisa membedakan mana tulisan fiksi, mana tulisan non fiksi, eksplanasi dan sebagainya, itu akhirnya bisa gitu. Tapi ya munculnya tadi, jadi harus muncul perlahan-lahan disemangati dulu, ada rasa putus asa seperti ketika lamaran kita ditolak gitu. Ya lawakit banyak ditolak, itu no problem itu.
Jadi Yang penting dijalani dulu. Yang penting dijalani dulu, istiqomah, akhirnya menjadi habit ya. Kalau kata siapa Ustadz Felix itu kan jadi habit ya. Jadi kebiasaan kita akhirnya membaca dan menulis itu seiring sejalan. Jadi udah terikat dengan hidup lama-lama. Nah, jadi terikat jadi bagian kehidupan kita sampai kemudian Pak Fajar hijrah ke sini kan, ke Insan Tama. Nah, terus kemudian ada ya ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan Ustadz Ismail, ketemu dengan Bu Zulia Ilmawati, ketemu Ustadz Rahmat, Ustadz Karebet. Dari situ sharing pengalaman akhirnya ya banyak kita itu banyak dapat ilmu baru. Pak Fajar dapat ilmu baru, akhirnya mulailah. Kalau yang awal itu kan dulu Pak Fajar 3 buku awal itu mungkin dulu tuh inilah buku-buku yang dia bisa dikatakan khas remaja lah, masih bahasanya santai, masih ini. Pak Fajar ingin meningkatkan next level lagi tuh, jadi yang serius. Ya, jadi pengen buku serius yang benar-benar ilmu gitu. Ya, yang bisa dibaca itu benar-benar sangat menginspirasi gitu. Nah, makanya kemudian ini mencoba menulis tentang sejarah itu. Dan memang ternyata ketika kita itu sudah mulai menulis ya, akhirnya memicu haus akan bacanya itu makin tinggi. Jadi emang saling berhubungan. Iya. Jadi ibaratkan orang itu membaca itu seperti makan. Dulu ada buku menarik waktu ketika Pak Fajar kuliah itu, dulunya anehkan buku itu sepotong pizza. Jadi ketika kita membaca itu kita seperti makan, sedangkan menulis itu seperti membuat. Nah, ketika kita semakin awalnya ya sebagai banyak makan kan membaca kan, tapi kemudian kalau menulis kan berarti masak. Ya. Semakin kita itu awalnya coba-coba masak, lama-lama makin profesor bahkan jadi chef. Ya. Nah, ketika jadi chef itu kan bukan berarti kita nggak hobi makannya makin tinggi lagi kan. Ya, kita mengeksplor rasa, mengeksplor bumbu, bahan-bahan. Biar menambah pengalaman dan makin meningkatkan juga. Biar makin sip masakannya, makin WOW gitu ya. Wow gitu, gitu orang makan itu wow gitu, ini makanan enak banget. Nah, itu dari situ sama membaca dan menulis itu akhirnya seiring sejalan. Jadi Pak Fajar dulu ya kurang lebihnya seperti itu gitu. Siapa? Berarti nyambung juga sama ketertarikan Pak Fajar terkait dunia literasi ini gitu kan Pak. Iya. Tadi diawali dengan walaupun awalnya hanya suka membaca tapi gak suka menulis, tapi kan lama-lama seiringnya berjalannya waktu semakin banyak membaca semakin suka juga menulis gitu Pak. Iya. Nah Pak, selanjutnya kan literasi ini sangat terikat banget dengan dunia Islam gitu Pak. Yeah. Pada zaman kekhilafahan Abbasiyah kalau gak salah itu ada satu masa di mana umat muslim itu meraih kejayaan sampai ada dikatakan the Islamic Golden Age. Yeah. Nah, dikatakan di sana itu tingkat literasi umat muslim itu sangat tinggi sampai dapat mengungguli bangsa-bangsa lain, muncul filsuf, cendekiawan, ilmuwan, pokoknya macam-macam. Nah, Pak, kira-kira kalau dengan masa seperti itu kejayaan literasinya tinggi, kira-kira Pak, kami penasaran bagaimana sih gaya kehidupan para literat di zaman Islamic Golden Age? Apakah kayak zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang yang hobinya ya kayak gitulah Pak? Yeah. Atau emang benar-benar lurus kayak jalan tol gitu, gak ada belok-beloknya, baca terus gitu Pak? Inilah yang menarik ya, bahwa Islam itu adalah satu peradaban yang sangat menjunjung ilmu pengetahuan. Peradaban yang menjunjung tinggi intelektualitas. Ketika Islam itu lahir sebenarnya kan ada beberapa sejarawan itu yang menulis tentang sejarah Islam, bahwa Islam lah yang sebenarnya meledakkan ilmu pengetahuan di dunia. Emang banyak banget kan pas zaman Islamic Golden Age itu juga ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu, wah banyak banget itu Pak. Itu kan dimulai dari sejak munculnya Islam di Mekah dan di Madinah. Kita tahu, Pak Fajar dulu masih ingat ada cerita itu di zaman para sahabat itu, zaman ketika Rasulullah berdakwah itu jumlah orang yang bisa baca tulis dengan baik di Mekah dan Madinah itu puluhan. Gak sampai ratusan, puluhan, bahkan kurang dari 20 di Mekah yang dia kota besar itu dia kurang dari 20, di Madinah yang lebih menonjolkan sektor pertanian itu lebih kecil lagi. Tapi begitu Islam itu muncul, peradaban Islam lahir di Madinah, terjadi ledakan jumlah orang-orang yang pengetahuan lebih tinggi. Di sisi lain, Al-Quran itu memicu orang, ya, memicu kaum muslimin
untuk menjelajah dan meneliti alam semesta. Ya ketika kita setiap kali sholat Jumat itu kan imam sholat Jumat itu sering membaca surat ya, ayat-ayat yang bunyinya dan tidak akan kau perhatikan bagaimana langit itu ditinggikan, gunung-gunung ditegakkan, ya, unta diciptakan. Ini kan memicu kaum muslimin itu untuk meneliti lebih lanjut. Nah, makanya begitu banyak peneliti-peneliti. Ya di era setelah era sahabat itu mulai terjadi ledakan-ledakan ilmu pengetahuan. Ya, apalagi kemudian Islam itu meluas. Ya, wilayah Islam itu meluas keluar dari Jazirah Arab ya. Nah, disinilah kemudian terjadi dua ledakan. Ledakan pertama itu munculnya banyak ilmu baru, cabang ilmu baru. Yang pertama adalah Saqafah Islam. Saqafah Islam semakin meluas karena ini nanti berguna untuk membentengi kaum muslimin karena mereka mulai bersentuhan dengan peradaban besar lain yang sudah pemikirannya sudah maju. Romawi, Yunani, Persia, India, Cina. Saqafah Islam muncul, termasuk juga cabang bahasa Arab. Ya, antum tadi pembukanya kan bahasa Arab luar biasa ya. Jadi bahasa Arab itu kan awalnya ya memang orang Arab, orang Persia, orang Romawi itu nggak bisa bahasa Arab. Orang Mesir waktu itu belum bisa. Tapi jadi makin menyebar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu mulai menyebar. Ada tata bahasa Arab mulai dikodifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian bagaimana Islam itu mampu memisahkan antara hadorah wal madaniyah. Jadi ilmu-ilmu di Barat itu awalnya di Romawi, dari Yunani itu kan filsafat itu ya filsafat itu. Kemudian berhasil dipilah oleh kaum muslimin karena Saqafah Islamnya kan cukup tinggi. Oh, jadi cabang-cabang baru ya? Iya, jadi ada yang ini cabang pemikiran, hadorah itu dipisahkan dengan cabang sains. Muncullah matematika, fisika, kimia, kedokteran dan sebagainya. Ya, muncul kemudian ilmu humaniora, ilmu sosiologi, antropologi, geografi dan sebagainya, sejarah itu muncul di situ. Nah, ledakan yang kedua adalah ketika bala tentara kaum muslimin berhasil mengalahkan tentara Cina di kota Talas. Talas itu sekarang di Turkmenistan kalau tidak salah. Nah, disitulah beberapa prajurit Cina yang ditawan itu memiliki pengetahuan pembuatan kertas. Oh, dibawalah ke Baghdad, disuruh oleh khalifah tuh mengajarkan pembuatan kertas. Meledaklah itu. Situ berarti ya. Penulisan itu mulai kaum muslimin yang awalnya memang sudah literat ya, tapi karena kertas itu kan ditulis di kulitnya. Kulit binatang kan mahal gitu ya. Nah, kemudian hadirlah kertas itu yang lebih murah. Nah, disinilah kemudian jumlah buku kaum muslimin itu luar biasa ya. Bahkan perpustakaan Baghdad yang dihancurkan Tatar Mongol nanti. Hikmah. Ya, Baitul Hikmah di tahun 1258 itu ternyata adalah perpustakaan terbesar kedua pada waktu itu. Jadi yang ketiga itu ketiga itu kalau tidak salah Cordoba di Spanyol. Itu punya koleksi 500 sampai 600 ribu item judul buku. Ini kedua Baitul Hikmah itu. Baitul Hikmah itu 800 ribu. Berarti emang benar-benar mengungguli bangsa-bangsa lain itu benar-benar, Pak. Nah, memang bangsa lain masih barbar. Nah, kemudian yang nomor 1 itu perpustakaan Al-Azhar. Itu sudah mulai tahun itu sudah memiliki koleksi 1 juta judul buku. Bukan bukunya ya, tapi 1 juta judul buku. Berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan inilah yang ketika Islam itu menyentuh berbagai bangsa, semua bangsa itu disetarakan, punya seperti itu, termasuk negeri kita. Nah, kan bukan hanya Golden Age itu kan bukan hanya di kalau di tahunnya kan di Baghdad itu ya, tapi ternyata Golden Age itu masih panjang gitu. Ya, abad ke-16, mulai abad ke-17 Masehi sampai awal abad ke-20 Masehi itu justru Golden Age-nya kita. Indonesia. Di Nusantara ya, waktu Indonesia belum ada kan. Di kesultanan itu contohnya dan itu banyak sekali. Artinya ada gak sih Pak itu yang kesentuhnya Nusantara itu dengan literasi itu? Ada satu pulau yang Pak Fajar kunjung itu namanya Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu di Kepulauan Riau. Pulau Penyengat itu punya julukan yang unik. Apa tuh? Yaitu Bustanul Katibin. Bustan itu taman, katibin itu para penulis. Karena Pak Fajar itu pernah masuk di perpustakaan dan ketemu tokoh di sana. Di masa keemasannya, di masa Kesultanan Riau Lingga itu seluruh
penduduk pulau Pulau Penyengat tadi. Pulau Penyengat itu mereka itu punya karya tulis. Nah, jadi Pulau Penyengat itu kan itu pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga. Jadi di situ tuh ada jabatan tertinggi itu yang di Pertuan Muda namanya atau Wazir Agung. Wazir Agung, terus kemudian para qodhi, para khotib, para katib ya. Khotib, para penceramah, para katib, para sekretaris, itu mereka punya banyak karya. Bukan hanya mereka, bahkan ibu rumah tangga. Pak Wajar tuh ada beritahu ini karya penulisnya itu ibu rumah tangga. Saking kesentuhnya sampai ibu rumah tangga aja ikut nulis gitu. Bukan hanya ibu rumah tangga, para nelayan itu mereka punya karya tulis dan luar biasanya inilah Pulau Penyengat itu menjadi tempat lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari Pulau Penyengat. Iya, karena tadi itu kesentuh sama literasi. Karena yang menciptakan dianggap pencipta bahasa Indonesia itu kan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu qodhi hakim di Pulau Penyengat. Dia itu menulis 2 buku yang salah satunya itu adalah buku himpunan bahasa. Buku himpunan bahasa itu bahasa Melayu itu dibuat tata bahasanya, aturan-aturannya mengikuti aturan bahasa Arab. Nah, dari buku himpunan bahasa inilah kemudian nanti diambil menjadi tata bahasa baku bahasa Indonesia. Bukan hanya di Indonesia tapi juga tata bahasa baku Melayu di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Thailand Selatan. Itu memakai macam-macam. Jadi akarnya tuh ke situ ya. Jadi luar biasa. Bahkan kalau kita kenal kan Raja Ali Haji itu penulis Gurindam 12. Ya, terus ada satu lagi tuh seorang khotib. Pak Wajar itu katib ya. Katib itu sekretaris di kantor qodhi di kantor yang di Pertuan Muda, kantor wazir di Pulau Penyengat. Orang ini itulah menjadi pelopor pantun. Yang ini pantun. Pelopor pantun di Indonesia itu berarti beliau aturan-aturannya termasuk bagaimana dialah orang pertama yang membukukan pantun. Tuh banyak sekali di situ. Ya, dan bukan hanya mulai dari Sakofa Islam terus kemudian buku-buku tentang bahkan astronomi itu ditulis di situ. Ya, kalau mungkin antum sempat berkunjung ke sana mungkin bisa melihat nanti di sana itu tadi ya ada perpustakaannya namanya Kutub Khona. Kutub Khona itu nama perpustakaan ini mirip dengan perpustakaan yang ada di Istanbul dan di Mesir. Kutub Khona ya. Jadi di halaman masjid itu perpustakaan Kutub Khona yang itu menjadi bukti karya warga Pulau Penyengat sekaligus buku-buku yang dulu dibeli oleh Sultan dari Arab, dari Istanbul, dari Mesir. Lama berarti ya? Iya, dan alhamdulillah waktu Pak Wajar ke sana itu kita diperkenankan untuk melihat langsung melihat langsung koleksi yang dulu dibeli oleh Sultan. Salah satu yang ada di situ itu ditulis ulang di Pulau Penyengat dialih bahasakan ke bahasa Melayu itu adalah kitab Qanun fit Tibb karya Ibnu Sina. Nah, apa itu Pak Bu? Tentang kedokteran. Tebal gini. Sampai kedokteran tadi astronomi juga ada buku tentang. Ada. Jadi astronomi kedokteran itu jadi bukunya Ibnu Sina itu diterjemahkan di Pulau Penyengat. Nah, itu bukan hanya Pulau Penyengat, itu banyak di seluruh. Jadi di Aceh itu ada. Di Aceh itu ada di Dayat Anu Abe namanya. Dayat Anu Abe itu di daerah dataran tinggi Selawa. Itu dulu juga pusat ilmu pengetahuan di Kesultanan Aceh. Di Jawa juga banyak dan itu bukan hanya ulama-ulama yang ada di Nusantara tapi juga ulama-ulama kita yang waktu itu belajar di Mekah dan Madinah. Yang kalau nggak salah itu ada yang mengatakan kita itu masih punya warisan di Mesir itu buku-buku karangan para ulama-ulama di Nusantara waktu itu hampir sampai antara 800 sampai 1 jutaan judul. Oh, yang menuntut ilmu di Mekah Madinah, jadi menghasilkan buku juga di sana. Iya, salah satunya ini yang ini Pak Wajar contohkan. Ini buku kitab ini salah satu kitab yang ditakuti oleh Belanda. Kitab apa itu Pak? Coba antum baca kitabnya judulnya apa? Apa itu judulnya? Nashatul Muslimin. Ya, terus bawahnya Wa Tazkiratul Mu'minin. Fi fadail fi sabilillah wa karamah al mujahidin.
Ini karya siapa, Pak? Ya, ini jadi kitab ini judulnya Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad fi Sabilillah wa Karamatil Mujahidin. Ini karya jadi ini ulama kita yang pernah menjadi imam besar sekaligus mufti mazhab Syafi'i di Mekah, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Itu orang Indonesia Al-Jawi, yang di sana. Yang di sana. Jadi dan kitab ini dulu ditakuti oleh Belanda karena kitab ini salah kitab penyemangat jihad fisabilillah. Oh, isinya tentang motivasi jihad. Iya, motivasi jihad, dan ini kan kitab ini dulu ditakuti karena dalam sejarahnya kitab ini memicu 3 perang besar di Indonesia, di Nusantara. Yang pertama perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Yang kedua nanti kitab ini disalin, ditulis ulang menjadi hikayat perang Sabi oleh ulama Aceh, Tengku Cik Pantai Kulu, dan nanti memicu perang Aceh yang luar biasa. Nah, dan yang ketiga itu perang kemerdekaan. Ya, perang kemerdekaan itu kan di Surabaya itu, perang Surabaya itu kan para santri kemungkinan besar baca kitab ini. Karena kitab ini di pesantren dan kitab ini sempat langka. Ini Pak Fajar beli, alhamdulillah. Kalau nggak salah ini penerbitnya itu dapat salinannya di Mesir. Jadi Golden Age of Islam itu ya membuka kawasan baru. Ternyata nggak cuma di Baghdad tapi sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia gitu ya. Kita tuh Pak Fajar tuh masih mencari kira-kira di mana sih tempat-tempat yang dulu jadi pusat ilmu pengetahuan. Baru ketemu 2 kan di Tanu Abe di Aceh, terus Pulau Penyengat. Ya. Yang di Jawa itu kemungkinan ada di Pacitan dan Ponorogo. Bayangkan. Jadi masih ada kemungkinan lain di tempat-tempat lain juga ada. Di tempat lain di Indonesia Timur itu ada di Lamakera di Indonesia Tenggara Timur. Lamakera Indonesia Tenggara Timur. Orang mungkin kenalnya Lamakera, dan itu tempat ini ya para suku pemburu paus ini ya. Kan di daerah situ kan sering penelayannya kan berburu paus itu. Tapi ternyata di situ tuh dulu ternyata menjadi pusat juga. Ya, Sakofa Islam di zaman Kesultanan Ternate dan Tidore. Jadi ini banyak kita itu. Jadi efeknya tuh seluruh bangsa muslim. Mulai dari Maroko hingga Merauke gitu ya. Ya mulai dari Maghrib ya. Mulai Maghrib di Maroko sampai di Nusantara gitu ya. Sampai di tempat-tempat yang mungkin kita nggak pernah. Bukan hanya di Surabaya. Kan kalau sekarang kan pusat pendidikan itu kan Surabaya, Jogja, Malang, Bogor, Bandung ya. Jakarta. Dulu tuh bahkan di tempat-tempat yang mungkin hari ini tuh tempat terpencil gitu ya. Pacitan, Ponorogo itu terpencil. Tapi ternyata pusat literasi juga. Pusat literasi dulunya itu karena bukan hanya rakyat kecil tapi sampai para pangeran itu belajar di situ gitu. Nah, dan inilah yang menandakan Islamic Golden Age itu sebenarnya merata karena memang Islam itu punya karakter menjadikan umatnya itu literat. Ya, ingat kan perintah surat yang ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Jadi baca dan tulislah ya. Inilah yang menarik gitu dari bahwa Islam itu memang ketika menyentuh manusia, menyentuh bangsa, ya suku bangsa itu pasti akan mereka menjadi bangsa yang literat, intelektual gitu. Jadi seperti itu. Yang dari awalnya cuman di Makkah Madinah itu tingkat literasinya kecil banget, kesentuh Islam melebar luas sampai ke Baghdad, akhirnya ke negeri kita juga sampai gitu Pak. Langsung dar. Kita juga dulu para remaja-remajanya sampai ibu-ibu rumah tangga nelayan itu literat tapi Pak. Yang membuat hati anak gelisah, kesal ini Pak. Masih bersambung dengan podcast sebelumnya tentang generasi Z. Kenapa anak-anak generasi sekarang itu sangat Pak? Yang namanya tingkat literasi itu bisa dibilang sangat rendah. Mereka ini lebih senang membaca, lihat-lihat internet. Emang sih di internet juga sebenarnya ada 2 jalan yang bisa kita tempuh, jalan kebenaran dan kesesatan. Mungkin jalan kebenarannya bisa juga kita di internet itu mengembangkan diri, mencari informasi, bahkan lebih cepat, lebih memudahkan kita untuk berliterasi juga. Nah, namun gak sedikit juga dari anak-anak zaman sekarang itu yang malah menggunakan internet itu untuk hal yang sia-sia aja gitu Pak. Nah, sekarang menurut Pak Fajar, gimana sih tanggapan Pak Fajar terkait generasi-generasi zaman sekarang yang jiwa literasi itu sangat rendah banget gitu Pak? Iya, memang di Indonesia itu kan kayak anomali sekali gitu. Tapi Pak Fajar menggarisbawahi bahwa sebenarnya kita ini generasi Z itu bukan berarti
mereka tidak menyukai full, tidak menyukai baca tulis ya, tapi mereka ini terpapar oleh media sosial yang tinggi. Padahal media sosial itu ya sebenarnya mereka itu juga sedang berliterasi juga kan. Berliterasi itu kan satu mengambil informasi, yang kedua menyampaikan informasi. Ya, mengambil informasi itu kan bisa menyimak, membaca, menyampaikan informasi itu dengan menulis dan berbicara. Nah, tapi media sosial ini ya itu kayak pisau bermata dua. Terkadang ada yang tadi ya memang sengaja untuk untuk pengembangan diri, yang bisa juga ini. Ya, yang kedua itu untuk rekreasi tapi berlebihan. Nah, inilah yang kemudian peran kita sebagai guru, sebagai orang tua itu mengarahkan supaya anak Anda ini positif gitu loh. Positif ya, karena ya tapi mau gimana lagi, tidak bisa tidak bahwa generasi sekarang ini pasti akan bersentuhan dengan internet, gawai ya. Terus kemudian media sosial ya. Nah, inilah yang nanti kita arahkan gitu loh. Kita arahkan supaya anak Anda ini meningkatkan lagi, lebih serius lagi ketika diarahkan kepada bahwa gawai itu bisa digunakan untuk alat pengembangan diri gitu. Iya, jadi contohnya gini, Pak Fajar itu kan punya anak ya, kelas 5 sekarang, kelas 5 di SD Tin Santama. Nah, dia tuh awalnya karena kita itu setiap tahun itu kan mudik naik kereta api dari Bogor ke Surabaya atau dari Bogor ke Kediri. Nah, lama-lama dia tuh mulai menyukai kereta api. Ya, mungkin awal-awal dulu ketika kelas kelas rendah ya, kelas 2, kelas 3 itu nonton film kartun tentang kereta aja kan. Tapi lama-lama semakin kesini tuh dia mulai menyukai dunia relevan kereta itu. Mulai mencari tahu di YouTube. Perlahan memang bisa diarahkan kayak mungkin ini Pak, Ana juga ada pengalaman. Kalau di kelas Ana itu kan anak boarding ya Pak. Nah, pasti dong yang sebelumnya di rumah sering main HP. Tapi Pak, menariknya ternyata di kelas Ana itu justru waktu istirahat itu selain digunakan untuk tidur, ternyata gak sedikit juga dari mereka itu yang malah baca buku Pak. Bahkan ada yang memang masih membaca komik-komik gitu, tapi lama-lama bisa diarahkan juga seperti tadi mungkin. Iya, jadi akhirnya tadi seneng ya tahu. Jadi kereta bahkan tipe-tipe lokomotif di Indonesia itu seperti apa, jalur kereta itu kemana saja. Jadi sampai seperti itu gitu. Nah, sama juga mungkin kalau seusia antum kadang-kadang kita tuh anak-anak atau teman-teman antum tuh kan seneng yang santai-santai gitu ya. Komik. Ya baca komik ya. Ketika baca komik juga terkadang ya Pak Fajar itu ingin memicu antusiasme mereka gitu. Misalnya ketika ini ya cerita gitu, kita masuk ya, guru-guru itu masuk ke dalam dunia remaja. Misalnya mereka cerita tentang apa sih? Oh, One Piece misalnya. Ya udah nimbrung aja gitu. Tapi nanti dipicu lah gitu loh. Nah, tahu nggak tokoh di One Piece ini itu ternyata dia terinspirasi sama tokoh nyata loh, siapa gitu. Akhirnya nyari-nyari kan. Kalian tahu nggak? One Piece itu kan dunia bajak laut itu, dunia bajak laut. Kalian tahu nggak sejarah bajak laut itu seperti apa? Akhirnya kan memicu mereka itu penasaran itu, karena memang anak-anak remaja itu ya penasaran dulu. Pak Fajar itu ketika remaja karena penasarannya tinggi. Dulu waktu itu di zaman itu ya sosmed tidak ada, tapi buku juga sulit dicari. Cari informasi lewat mana itu kalau gitu? Ya di perpustakaan sekolah gitu ya. Jadi buku-buku yang bagus itu hanya di perpustakaan sekolah itu. Jadi ya baca aja kan, kita tuh antusias ingin tahu segala hal, itu sudah menjadi tobiannya remaja. Maka ya kalau Pak Fajar sih ngasih tips dan sebagainya kalau menghadapi Gen Z itu ya. Yang sekarang itu ya kita tidak harus wah kalian jangan nonton atau jangan terlalu sering atau dilarang gitu, tapi pelan-pelan ya kita orang tua itu menemani, memicu antusiasme mereka juga gitu ya. Sampai mereka akhirnya juga muncul mengalihkan rasa penasarannya itu dari hanya sekedar lihat ya komik, anime, atau hanya dari sekedar lihat TikTok, YouTube yang itu isinya rekreasi saja gitu ya. Itu mulai beranjak ke yang lebih serius. Ya.
Kayak di YouTube-nya lebih serius kan juga ada kan. Misalnya Keilmuan. ya keilmuan, percobaan apa sains, percobaan sederhana itu kan banyak sebenarnya di YouTube itu. Nah, itu kita alihkan ke dunia nyata, mulai senang gemar membaca buku. Dan sebenarnya ini kan di luar sana ini kasusnya juga terjadi hal yang sama gitu. Cuma kadang-kadang kita itu ketika melihat murid atau siswa atau anak itu yang kok ini medsosan terus sih gitu, kok lihat gawai terus sih gitu. Nah itu kadang-kadang orang tua atau guru kadang-kadang nggak sabar gitu, nggak sabar, kesel. Padahal ya bisa diarahin ya. Bisa diarahin itu, mereka kan sedang antusias, sedang mencari sebenarnya. Menjadikan tantangan sebagai peluang. Nah, menjadikan tantangan sebagai peluang lah. Sebenarnya kuncinya itu di situ. Jadi generasi Z ini sebenarnya bukan berarti mereka ini bukan berarti kosong, tidak literat sama sekali, tidak. Tapi mereka tadi itu loh. Jadi masih dalam bentuk yang santai-santai. Iya, dan kurang arahan sebenarnya, kurang arahan di luar sana. Mungkin kalau di Insan Tama kan kita ketemu guru-guru, ketemu para ustadz-ustadzah, ketemu orang tua yang sebenarnya punya pemikiran yang sama gitu, sehingga Ananda ini bisa diarahkan ke yang lebih baik. Tapi kalau di luar Insan Tama itu kan masih banyak yang seperti itu. Nah, sehingga yang terjadi ya kasus-kasus yang justru bukan positif tapi negatif, yang banyak itu negatif ya. Nah, inilah yang sebenarnya tidak kita inginkan, karena anak remaja itu pasti sudah tabiatnya SMP, level SMP, bukan hanya mulai level SD sebenarnya, level SD, SMP, meningkat di SMP, di SMA itu rasa ingin tahunya sedang tinggi-tinggi. Nah, maka sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua itu bisa mengarahkan, minimal menemani lah. Teman kita itu ikut antusias itu, lihat apa sih Dek gitu. Wah, lihat apa Mas gitu ya. Kadang-kadang gitu kan. Itu anaknya itu seneng sebenarnya. Malahan kalau diarahkan terlalu keras malah jadinya malas juga anak-anaknya. Iya, makanya mungkin hanya sekali waktu, kalau mungkin orang tuanya sibuk atau gurunya sibuk ya kita lihat aja gitu. Kita tuh kadang-kadang anak-anak tuh pinter sebenarnya. Ya generasi Z itu sebenarnya wawasannya lebih luas ya. Lebih luas, mereka bisa utak-atik. Utak-atik gawai pintar yang mungkin kalau orang-orang seusia Pak Fajar ini mungkin sudah tidak terlalu ini lagi itu ya. Bisa mengotak-atik laptop dan sebagainya, itu sebenarnya sudah menjadi semacam sudah menjadi bahan tambahan ya, bahwa mereka ini punya keahlian, keterampilan yang sabar, walaupun tadi ya kalau terlalu dibebaskan juga berbahaya. Kalau terlalu dikekang juga mereka malah nggak senang gitu, muncul pemberontakan. Ya tadi temenin aja, diarahkan, dipicu antusiasmenya gitu. Harus dimulai pelan-pelan gitu ya Pak. Anda juga sempat pernah dengar kan Jepang itu negara dengan kepintaran yang tinggi ya Pak. Nah jadi di sana itu yang uniknya itu orang tua itu untuk memunculkan minat anak terhadap literasi dari umur 5 bulan, bahkan dibacain aja dulu gitu Pak, nggak langsung nanti pas udah besar harus gitu. Jadi sedikit dibacain lama-lama katanya. Jadi yang penting ada minatnya dulu terhadap literasi itu, walaupun nanti bacaannya belum di yang berat, materi-materi yang berat, tapi dimulai dari hal terkecil, nanti lama-lama bisa diarahkan. Iya, bahkan dulu dosennya Pak Fajar itu pernah cerita, karena pernah kuliah di Jepang ya. Manga atau komik Jepang itu kenapa temanya lebih beragam dibandingkan komik Amerika. Komik Amerika itu kan biasanya superhero kan. Nah, kalau di Jepang itu banyak, karena tadi memang untuk memicu literasi orang sana. Maka temanya itu beragam. Mulai tema yang anak-anak banget kayak Doraemon, terus mulai kalau level remaja itu kan sudah mulai agak ini kan nanti komiknya tuh Crayon Shinchan, Crayon Shinchan mana? Kok Crayon Shinchan? Komik itu Detektif Conan. Nah, sampai ke level tinggi, bahkan Pak Fajar itu pernah menemukan, karena dulu waktu di kuliah di jurusan bahasa Indonesia itu ada satu komik Jepang yang luar biasa, bukan komik, novel Jepang yang luar biasa, bahkan dianggap sebagai novel terbaik di Jepang modern, yaitu novel judulnya Musashi. Musashi itu isinya itu tentang dunia samurai, tentang ada satu orang yang dia itu pengen jadi samurai, pengen jadi pendekar pedang terhebat, maka dia itu melakukan petualangan ya, kayak orang nuntut ilmu gitu loh. Nah itu ini dianggap sebagai satu novel terbaik di Jepang, karena novel ini muncul sebada Perang Dunia Kedua setelah Jepang dibom gitu. Ya, novel ini memang menginspirasi, menyemangati orang-orang Jepang yang
kalah perang gitu ya. Nah, tapi kemudian novelnya setebal gini tuh, terjemahannya novelnya setebal gini. Oh, tebal. Nah, tapi kemudian tahun berapa tuh ya? Pak Fajar itu kuliah kan tahun 2003, itu tahun 2004, 2005 itu muncul manganya, versi komik. Tadi sebelumnya novel ya? Novel itu versi komiknya. Saya Pak Fajar menduga ini memang kenapa dibuat komik? Ya kemungkinan ya karena Takutnya berat gitu kan. Iya, tebal. untuk menjangkau generasi muda Jepang yang mungkin sudah tidak lagi suka untuk membaca novel yang full tulisan gitu ya. Bikinlah komik, manga ya, dan itu luar biasa, sambutannya luar biasa di Jepang. Sampai kemudian dinobatkan sebagai manga terbaik di Jepang waktu itu. Bener Pak, mendidik anak itu sesuai zamannya gitu ya Pak. Iya. Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang masih berhubungan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi Pak, SMP YTN Santama itu kan tagline-nya sekolah calon pemimpin. Nah, menurut Pak Fajar, seberapa penting sih calon pemimpin itu untuk memiliki jiwa literat dah? Nah, dan kenapa seorang pemimpin itu perlu memiliki jiwa literat yang tinggi? Iya, jadi hubungan antara seorang pemimpin dengan literasi itu sebenarnya hubungan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Seperti dua sisi mata uang, apalagi kita ini calon pemimpin umat, calon pemimpin Islam di masa depan ya. Bagaimana Islam tadi itu kan, Islam itu mendidik umatnya itu menjadi seorang literat. Ya. Lebih-lebih umatnya yang memiliki potensi menjadi pemimpin. Nah, Itu harus memiliki jiwa literat yang tinggi juga. Harus memiliki jiwa literasi yang tinggi gitu loh. Jadi memang kalau digambarkan oleh salah seorang ulama besar di Nusantara, yaitu Syekh Hamzah Fansuri, itu dalam, antum ingat ya dulu di mana? Di pelajaran bahasa Indonesia ada syair perahu itu ya. Itu kan ada satu bait syair itu kan punya hai muda arif budiman, jadikan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Itu kan manusia itu digambarkan seperti perahu yang kapal yang mengarungi samudra. Supaya kapal ini kalau dia harus sukses mengarungi samudra kan harus ada arahnya, panduannya ya, kemudi. Nah, kemudi itu harus ada arahnya yang jelas itu. Nah, itu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah, syariat Islam kan? Ya, akidah Islam itu. Nah, tapi tadi dikatakan alat perahumu. Oh, itu literasinya. Kita tuh harus punya ilmu kehidupan. Nah, kalau di Insan Tama itu kan menguasai siswa Insan Tama itu kan punya syarat ya. Satu, bersaksi Islam, berkepribadian Islam. Yang kedua, memiliki sakofa Islam, menguasai sakofa. Dan yang ketiga, menguasai ilmu kehidupan. Nah, itu literasinya, itu dua itu. Gimana kita menjadi sosok yang bersakofa itu kan harus banyak belajar, banyak membaca. Sakofa Islam. Dipisahkan gitu ya? Tidak bisa dipisahkan. Nah, memiliki ilmu kehidupan juga sama. Kita ingin jadi ahli apa nih? Ya, ahli komputer. Ya harus menguasai ilmu komputer. Ya, pemrograman dan sebagainya itu didapat dari mana? Membaca. Literasi. Dari ahli sastra misalnya. Literasi, dokter, literasi. Ya. Dan memang literasi ini sebenarnya salah satu hartanya kaum muslimin yang hilang saat ini gitu. Karena mungkin dimiliki Pak Fajar itu perbandingan saja ya. Orang kan kadang-kadang dulu Pak Fajar itu punya teman misalnya yang ininya dia atlet gitu ya. Atlet bola ya, atau ada yang pembalap itu. Tapi coba kita lihat atlet-atlet bola di Indonesia itu. Mereka itu kan pensiun aja gitu ya. Udah selesai. Melarat itu ya. Biasanya kadang-kadang melarat itu, posisinya itu melarat karena mereka tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik. Tapi coba di luar negeri. Ya, Pak Fajar tuh masih ingat Valentino Rossi itu pembalap ya kan, bayangan kita pembalap ya, bukan pemuda berbadan gelap ya. Pembalap itu kan orang yang tinggal ngangeng gitu kan, balapan motor gitu. Tapi ternyata Valentino Rossi itu sebelum pensiun dia tuh sempat menulis autobiografinya sendiri. Menulis bukunya sendiri gitu. Ya, Zlatan Ibrahimovic itu orang pemain bola dia dari Swedia itu kan. Dia tuh menulis bukunya sendiri, David Beckham. Ya, menulis itu artinya apa? Mereka ini walaupun main bola tapi literasinya tinggi. Ya,
Makanya kemudian kalau ada yang hobi-hobi main bola atau yang mungkin aku kan pengen cita-cita jadi pemain bola gitu. Entrik Iya. bermain bola. Nggak usah inilah. Ya itu salah gitu loh. Nah, yang terakhir itu ada satu pemain Jepang, timnas Jepang itu sekarang dia main di klub Brighton and Hove Albion di Liga Primer. Kenapa tuh, Pak? Yang kemarin mencetak gol di gawang Liverpool kapan hari itu. Beliau itu skripsinya di Jepang, dia kan S1 ya, sarjana. Dia sarjana dia. Skripsinya itu tentang bagaimana dia meneliti berbagai gaya dribbling dan shooting. Dan itu dia praktekkan sendiri. Jadi dia Terus tuh dalam bentuk buku. dalam skripsi penelitian dan itu mendapatkan salah satu nilai cum laude di universitasnya. Bayangin pemain bola itu serius orang Jepang itu. Ya, bukan berarti pemain bola atau apa Fisik ya, gitu aja, nggak bukan berarti belajar. nggak bisa literasi. Oh iya kan di sini kan kata aku kan pemain bola nggak usah belajar, yang penting fisikku kuat. kuat. Salah, harus mikir itu loh. Pemain bola juga perlu literasi, Pak. Iya, kata Cak Lontong kan mikir gitu ya. Penjaga gawang itu ada ilmunya. Jadi penjaga gawang itu jadi Ya. di luar sana itu semua itu orang literasi. Apa harusnya itu kita juga Iya, gitu. Pak. Nah, Pak, lanjut nih, Pak. Oke, Terakhir, pertanyaan terakhir. Kan Insan Tama ini katanya pengen menjadikan siswa-siswa itu calon pemimpin yang emang seorang pemimpin literat. Nah, kira-kira ada gak sih, Pak, bukti nyata yang sudah disiapkan Insan Tama untuk mempersiapkan siswa-siswinya itu menjadi seorang pemimpin yang literat gitu? Iya, ini yang menarik ya. Ketika Pak Fajar itu berjumpa dengan guru-guru sekota Bogor ya, ketika membahas literasi itu kan biasanya kalau di SMP Santama itu Pak Fajar sama Bu Coti ya, Bu Nur Khotimah itu yang sering itu di forum-forum literasi. Memang lagi-lagi itu mindset gitu ya. Mindset ya, bagaimana kalau kita menganggap bahwa program literasi itu mahal, susah, ya memang akhirnya nggak jalan. Tapi kalau kita menganggap bahwa ini adalah tantangan untuk memajukan umat ya, karena kita ini kan sekolah itu ibaratnya ini investasi jangka panjang ya, karena antum ini semua pemimpin umat. Ya, menyiapkan generasi umat yang luar biasa. Hal ini ada tantangan, makanya ini ada tantangan itu loh. Dan di SMP Insan Tama itu kan kita itu satu mungkin keteladanan ya. Keteladanan kita ini bukan hanya guru tapi juga orang tua itu memberikan teladan literasi kepada siswa dan siswi juga anak-anak yang itu anak-anaknya orang tuanya ya. Supaya mereka ini menjadi orang yang giat literasi. Masa gurunya itu senang baca, gurunya itu senang berliterasi, menulis. Masa muridnya enggak gitu ya. Gurunya orang tuanya gitu, masa anaknya enggak gitu ya. Ya. Jadi kita itu yang pertama adalah keteladanan. Ya, memacu anak-anaknya juga, masa sih saya gak bisa kayak orang tua saya, kayak guru saya. Dan kami para guru aja, misalnya Pak Fajar itu meneladani juga jajaran yayasan itu. Kalau misalnya Pak Fajar itu pernah ketemu Ustadz Ismail itu sering kalau bahasa sekarang itu sepil-sepil gitu ya. Ngasih sepil buku apa yang bagus dibaca. Pernah baca buku ini enggak gitu. Kita tuh akhirnya terpicu. Ustadz Ismail itu masih senang belajar membaca buku ini. Bukan hanya buku, bahkan pernah nonton film ini enggak? Nah, itu yang film itu iya. Kok bisa tahu gitu ya? Kok bisa tahu Ustadz Ismail itu ya? Dengan kesibukan beliau kok masih sempat nonton film. Akhirnya kita tuh terpicu, apa sih film itu? Oh ya ternyata bagus juga tuh, banyak inspirasi yang bisa diambil. Nah, kita tuh guru-guru juga belajar dengan yayasan. Nah, akhirnya nanti berharap ngefeknya ke anak-anaknya. Terus dari sisi program nyata, misalnya kita ini kan literasi berbagai hal ya, termasuk misalnya kegiatan membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an itu kan bagian dari literasi juga. Terus membaca, kita sediakan pojok baca. Ya kan kita ini Insan Tama punya perpustakaan, tapi kalau SD, SMP, SMA ngumpul di perpustakaan nggak cukup kan. Ya. Makanya di SMP itu disediakan pojok baca. Di beberapa tempat, bahkan di kelas-kelas kan ada koleksi buku. Silakan ya, istirahat itu gunakan untuk membaca. Ya, tapi emang benar-benar ngefek sih dari ada yang pojok baca itu kan anak-anak kalau ke perpus kadang agak malas jalan. Dengan ada pojok baca itu benar-benar teman-teman anak juga di kelas, Pak, emang benar-benar gak tahu kenapa emang baca itu kayak udah hobi gitu. Iya, inilah yang dulu Pak Fajar pernah ditanya oleh guru sekolah lain, itu Insan Tama itu perpustakaannya besar ya? Enggak.
Pustakaan kita tidak, mungkin ada memang sekolah itu yang pustakanya sampai satu gedung 3 tingkat gitu ya. Ya enggak, perpustakaan Insan Tama biasa banget diakses. Tapi jangan salah, karena dalamnya itu masih ada pojok baca dan di setiap kelasnya juga banyak buku-buku. Itu gitu loh. Bahkan kan kita tuh terkadang tukar buku ya. Jadi ada teman antum yang bawa buku nanti pinjam ya, yang lain baca, saling bertukar informasi gitu. Itu adalah no problem. Ya bukan hanya teman kan, teman-teman antum kan kadang-kadang datang ke Pak Fajar, Pak Fajar pinjam buku dong gitu ya. Pak Fajar pinjam buku silakan gitu ya. Ya. Apalagi kalau mau ke rumah nanti ada perpustakaan pribadi. Ya silakan kalau mau pinjam, asal dikembalikan dan dibaca gitu ya. Ya, jadi satu keteladanan, terus kita siapkan tadi pojok baca, terus kita ada program kan di SMP Insan Tama itu ada program yang namanya bukan Maca Expo. Kalau Maca Expo kan setahun sekali. Kalau yang per bulan itu ada Literation Day. Literation Day itu kita baca bareng-bareng. Terus membedah buku. Kalau soal ini mah anak tahu Pak, anak Gema Pak. Antum kan anak Gema, ya ada Gema itu apa sih? Gerakan Membaca Insan Tama. Nah itu seperti apa Bi? Ini sekarang Pak Fajar yang nanya, kan antum anak Gema nih. Jadi seperti apa Bi? Jelaskan. Gema ini salah satu ekskur yang ada di Insan Tama. Nah di dalamnya itu emang benar-benar anak-anak itu dipancing, diarahkan untuk benar-benar menyukai terkait dengan literasi gitu. Sampai-sampai bahkan di Gema itu diajarkan bagaimana caranya menyajikan literasi itu dalam bentuk yang lebih simpel. Kayak kemarin ada tugas Pak. Jadi kita ini membuat pop-up book, isinya misalnya tentang the Islamic Golden Age. Nah kan kadang kalau dalam buku yang tebel anak-anak tuh langsung waduh malas baca. Nah ini disajikan dalam bentuk pop-up book yang keluar-keluar gitu. Emang keren banget sih Pak itu. Dan kan Gema itu juga untuk kampanye supaya teman-teman yang lain suka baca ya. Suka baca kan. Nah, jadi ada Gema, ada Ekskur Gema, gerakan membaca Insan Tama, terus ada setiap siang juga ada kan Pak? Iya, ada Literation Day yang itu sebulan sekali. Dan nanti ada Maca Expo ya. Maca Expo itu kan kegiatan lomba literasi. Lomba literasi ini alhamdulillah kan Maca Expo itu kita mendapatkan kepercayaan dari Wali Kota Bogor ya, untuk mempersembahkan piala Wali Kota ya untuk lomba literasi sekota Bogor ya. Doakan saja nanti bukan hanya sekota Bogor tapi levelnya nasional. Luar biasa. Amin, gitu ya. Piala Presiden gitu ya. Piala Presiden ini fungsinya memang juga kita untuk berbagi. Mengapresiasi baik itu di dalam maupun di luar ya. Kita tahu bahwa ya di dalam ya supaya anak-anak Insan Tama ini, murid-murid siswa Insan Tama SD, SMP, SMA itu giat membaca. Nah, Pak, tapi ngomongin apresiasi, Ana mau nanya lagi Pak, satu lagi. Kalau di Insan Tama untuk anak-anaknya yang udah gemar membaca, gemar menulis itu ada apresiasinya gak sih Pak? Ada, kan kalau tidak salah beberapa alumni itu menerbitkan buku. Oh yang kemarin di Maca Expo. Iya, jadi antum juga punya kesempatan untuk itu. Salah satunya adalah dengan menerbitkan buku. Oh yang kemarin di Maca Expo juga di ini ya. Dan itu menjadi satu poin tersendiri gitu ya. Satu poin tersendiri yang bagi siswa itu kalau ada SKW-SKK kan. SKW-SKK itu nanti ada tambahan poin plus-plus gitu ya. Ditambah satu sisi antum sudah berhasil menghasilkan karya yang luar biasa yang itu akan diingat ya kan. Kalau kata Buya Muhib, kata Gus Coy itu sering mengingatkan kita kan bahwa ulama itu walaupun sudah wafat, tapi amalannya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir dari apa? Dari buku yang ditulisnya. Pahala jariah. Maka ini kesempatan ya, tabungan ya. Masya Allah Pak, terima kasih banget ya Pak udah menemani anak dan ayah bunda sekalian membagi ilmunya, sharing ilmunya terkait literasi, pimpinan dan terkait Pak Fajar sendiri. Luar biasa. WOW pokoknya. Nah terkait selanjutnya mungkin untuk ayah bunda juga kami ucapkan terima kasih karena udah setia menonton podcast kami dari awal hingga akhir. Ada satu catatan penting ayah bunda. Nah jangan lupa untuk selanjutnya tetap menyaksikan tayangan-tayangan podcast dari Insan Tama Podcast. Juga jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar gak ketinggalan informasi. Di follow akun Instagram Insan Tama agar tetap bisa mengetahui perkembangan Ananda selanjutnya. Terakhir kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.